Saudara yang berbahagia dimanapun saudara berada. Puji Tuhan karena Allah penuh dengan kasih. Saudara dan saudari, para pemirsa yang saya cintai, saat ini kita akan melihat bagaimana kacamata Yesus terhadap orang buangan. Saudara, kalau kita melihat orang buangan ini, kita akan memikirkan dua hal. Siapa yang mengatakan orang ini buangan dan mengapa orang disebut orang buangan? Ada cara pandang yang berbeda di sini. Orang buangan ini artinya bahwa orang yang disepelekan dari kelompok sosial dan orang-orang ini dijauhkan dari orang-orang atau etnis tertentu supaya mereka tidak bisa kembali bergaul dengan orang-orang yang normal. Dianggap mereka orang abnormal. Mengapa mereka dibuang ataupun terjadi konseptual buangan? Karena ada hal yang mereka lakukan. Ada poin-poin yang merusak tata krama kemasyarakatan sehingga mereka jauh dari kehidupan masyarakat yang normal. Tetapi mari kita lihat, ada pengalaman di Sikar, ya. Di dalam buku Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-42. Di situ ada percakapan yang menarik. Ada satu pemahaman-pemahaman yang mungkin secara umum tidak dapat diterima. Yesus sebagai orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa dari kehidupan yang tidak dapat dimiliki oleh manusia biasa, dan seorang wanita yang dianggap orang lain tidak layak. Saudara, kalau kita lihat di dalam satu ayat Yohanes 4 ayat 28 sampai 29, kita beralih dulu kepada firman Allah. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus?" Saudara, kalau kita gali ayat ini masuk kepada kesimpulan. Tetapi mari kita lihat latar belakang dari wanita ini. Saya tidak usah sebutkan ciri-ciri atau apa yang diperbutkan oleh wanita ini, apa dosa-dosa yang dilakukan oleh wanita ini atau perempuan Sikar, tetapi karakteristiknya bisa saudara baca di dalam Yohanes pasal 4. Kesimpulannya adalah orang ini telah melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa? Norma-norma kerohanian pada saat itu. Tetapi mari kita lihat, Yesus menawarkan kepada dia berapa hal yang membuat dia bukan menjadi orang buangan, tetapi menjadi aktiva, aset, modal yang kuat bagi Yesus untuk menceritakan apa yang Yesus telah lakukan bagi dia, dan tugas dia memberitahukan apa yang harus dia lakukan kepada saudaranya tentang siapa Yesus itu. Mari kita lihat jawaban Yesus di dalam ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oh, saudara-saudara yang ada dimanapun saudara berada, kelihatannya wanita ini menawarkan Yesus air kehidupan sementara. Air putih, air minum yang sanggup memuaskan dahaga Yesus untuk sementara saja. Kita lihat memang wanita ini sulit kita prediksi secara iman rohani. Karena tadi saya katakan bahwa perempuan Samaria ini sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? Korelasi, peraturan-peraturan pada zaman Yesus. Tetapi Yesus melihat bahwa di dalam wanita ini ada satu pancaran kasih yang harus Yesus berikan kepada dia, supaya dia akan menjadi orang yang luar biasa. Yesus katakan di dalam ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Saudara, tentunya perempuan ini sebenarnya dia tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus. Tetapi Yesus melihat bahwa
Pertanyaan ini bukan memalukan dia, tetapi untuk supaya Yesus ingin membuka cara pandang dia sebagai manusia yang berdosa, mengungkapkan kepada Yesus sebagai apa? Penebus dosa dan pemberi solusi. Dia katakan bahwa, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara dan saudari, puji Tuhan, Yesus melihat benar di sini bukan cara pandang dari wanita ini, tetapi kebenaran ini Yesus ingin sampaikan kepada wanita ini bahwa hanya Yesus yang sanggup membenarkan dia sebagai pelanggar hukum, sebagai orang buangan, sebagai orang berdosa, dan wanita ini tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah konsep Allah, konsep sorgawi yang pantas menjadi kekuatan bagi saya dan saudara zaman ini, bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Itulah pelajaran yang pertama, dihubungkan antara Yesus dan perempuan Samaria yang ada di Sikar, memiliki problem yang dimana wanita ini tidak dapat menyelesaikan masalah dosanya. Yesus cepat-cepat memberitahukan kepada dia bahwa, hai perempuan Samaria, akulah air hidup yang sebenarnya. Artinya bahwa ada 3 poin yang Yesus berikan kepada wanita ini. Pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah kesempatan, yang ketiga, Yesus ingin membuat dia menjadi murid-murid Yesus yang aktif untuk membawakan kabar baik kepada orang banyak. Mari kita lihat ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Saudara, inilah solusi yang luar biasa. Yesus mempercayai dia, Yesus membenarkan dia, Yesus memanggil dia, dan lihat hasilnya. Yesus sementara membawa perempuan ini kepada satu pemuritan untuk orang-orang buangan lainnya, orang-orang yang seprofesi dengan dia. Dan ayat yang ke-42 mengatakan bahwa, dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, puji Tuhan, poin yang pertama dari wanita Samaria ini adalah membuktikan bahwa Yesus sanggup menerima orang buangan, orang berdosa. Dan Yesus ingin setelah menyembuhkan orang itu, Yesus ingin orang itu dapat membawa kabar baik kepada seprofesinya, kepada orang berdosa lainnya, bahwa Yesus sangat mencintai orang-orang buangan. Saudara dan saudari, para pemirsa yang saya cintai, di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 74 dikatakan, dalam tindakannya memaafkan wanita ini serta memberanikan dia untuk hidup lebih baik, tabiat Yesus bersinar dalam keindahan, kebenaran yang sempurna. Meskipun ia tidak memaafkan dosa ataupun mengurangi perasaan bersalah, namun ia tidak berusaha menghukum, melainkan menyelamatkan dunia, memberikan hanya penghinaan dan ejekan kepada wanita yang bersalah ini, tetapi Yesus mengucapkan perkataan penghiburan dan harapan. Saudara dan saudari, para pemirsa yang diberkati Tuhan, ada pelajaran yang baik bagi orang-orang buangan wanita Samaria modern saat ini, bahwa Yesus tidak pernah membuang harapan kita untuk memperoleh keselamatan.
Yesus adalah penghibur yang sejati. Yesus adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Yesus sanggup memahami isi hati dari para perempuan-perempuan modern, orang-orang buangan saat ini, dengan cara memberikan penghiburan dari kata Yesus. Dari konsep Yesus, dari model Yesus, itulah sebabnya Yesus katakan di dalam ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air itu adalah air kehidupan. Air itu menandakan bagi saya dan saudara adalah pengharapan yang kekal. Pertanyaan bagi saya dan saudara, mengapa kita harus mencari Yesus? Karena hanya melalui Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Banyak soko guru, banyak ahli-ahli orang pintar, tetapi kita tidak dapat membahagiakan menurut apa yang mereka katakan. Tetapi hanya melalui kata Yesus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang sama seperti orang Samaria. Dari kota itu menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi kepada orang banyak mendandakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Mari kita lihat pelajaran yang baik, yang berharga selanjutnya. Dikatakan di dalam buku Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Dikatakan di dalam pelajaran tersebut, ada seorang yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena dia dipilih oleh roh jahat untuk mendiami kehidupan pribadinya. Saudara, tentunya saudara banyak pertanyaan. Mengapa orang yang berdosa ini dipilih oleh roh jahat? Mengapa orang yang biasa ini dipilih oleh roh jahat? Tentunya kalau kita pelajari dalam ilmu-ilmu ekonomi dan sebagainya, tentunya ini ada added value bagi Yesus, bagi setan pun. Mengapa? Karena orang ini diperebutkan oleh Yesus dan setan, dan menjadi contoh bagi saya dan saudara zaman saat ini. Dikatakan sebagai berikut, bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengingat bahwa Kristus mati bagi semua orang. Dan bahkan bagi mereka yang mungkin kita anggap di luar kemampuan kita membantu, masih memerlukan kemurahan, pengharapan, dan kebaikan sebanyak mungkin. Dari sudut pandang kita semua kelihatan buruk, tetapi dari sudut pandang Allah, setiap orang yang memiliki harga yang tidak terbatas. Kalau bukan karena salib, semua kasus kita akan tidak berpengharapan. Saudara dan saudari, seorang laki-laki yang menderita, tetapi puji Tuhan, seorang putra Gerasa, saudara, dia berasal dari Gerasa, berhasil dibuat oleh Yesus satu mujizat yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah dialami, dan pada saat itu Yesus mengeluarkan roh yang jahat dari tubuhnya dan memindahkan kepada binatang yang saya tidak usah sebutkan. Artinya bahwa orang ini tidak bisa mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya, kerasutan setan, dan hanya Yesus yang sanggup membuat mujizat tersebut. Ingat, berbalik lagi kepada metode Yesus, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saudara dan saudari, para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada, bila mana saudara memiliki penyakit, masalah, dosa, datang kepada Yesus melalui doa. Serahkan beban saudara kepada Yesus, masalah saudara kepada Yesus, karena manusia tidak sanggup untuk mengubah kehidupan kita yang jatuh di dalam dosa, yang jatuh di dalam pencobaan, yang memiliki satu pandangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ingat, Allah yang kuasa melalui Yesus Kristus sanggup membuat kesulitan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengambil makna rohani, bahwa Yesus selalu melihat orang-orang buangan ini menjadi aset yang sempurna bagi
pekerjaan Yesus. Saudara, dikatakan bahwa meskipun dengan jelas terkesan bahwa Yesus tahu bahwa wanita itu penganut seks bebas, apakah yang dikatakan oleh wanita itu dalam kesaksiannya yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki beberapa pertanyaan tentang siapakah Yesus itu? Pelajaran apakah yang dapat kita tarik tentang perlunya kita sabar saat itu terjadi ketika menjadikan murid? Saudara, tentunya orang ini akan bertanya, siapakah Yesus itu? Mengapa Yesus sanggup membalikan masalah saya menjadi masalah yang diselesaikan dengan satu solusi yang luar biasa baiknya? Saudara, ada banyak pertanyaan bagi kehidupan wanita-wanita modern saat ini. Mengapa kita tidak bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi? Itu adalah akibat dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang buangan. Tetapi kacamata Yesus melihat sedalam hati kita bahwa kita ini masih ada kesempatan untuk dijernihkan, dimurnikan dengan konsep Yesus. Bahwa Yesus sanggup menghapus dosa saya dan saudara. Setelah itu, Yesus memberitahukan kepada perempuan Sikar ini untuk mengubah hatinya, membuka hatinya, untuk supaya Yesus input, masukkan kehidupan, air kehidupan di dalam hatinya, kepribadiannya, dan menjadi penjala manusia. Saudara, mari kita lanjut di dalam pelajaran selanjutnya tentang orang-orang buangan. Di dalam buku Matius 9 ayat 9 sampai 13 ada pelajaran yang baik yang bisa kita ambil di sana. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 dikatakan sebagai berikut. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Saudara, ada polemik di sana. Ada kelompok-kelompok tertentu pada zaman Yesus. Ada kelompok yang merasakan bahwa mereka ini adalah orang yang valuable, orang yang berharga, orang yang menjadi contoh bagi orang yang lain. Nah, di balik tempat yang lain, ada kelompok yang memang sudah mengubah cara pandang orang-orang yang normal menjadi hal-hal yang tidak baik. Melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum, membuat hal-hal yang tingkat negatifnya lebih banyak, dan itulah yang terbukti. Nah, itulah sebabnya dikatakan di dalam buku The Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid 5 halaman 1088, dikatakan orang Farisi melihat Kristus duduk dan makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dia tenang dan percaya diri, baik, sopan dan ramah, dan sementara mereka tidak bisa namun mengagumi gambaran yang disajikan, hal itu tidak seperti tindakan mereka sendiri. Mereka tidak sanggup melihatnya. Orang Farisi yang sombong meninggikan diri mereka dan memandang rendah mereka yang tidak diberkati dengan hak istimewa dan terang yang mereka miliki. Mereka membenci dan memandang hina para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Namun di mata Allah kesalahan mereka lebih besar. Terang surga memancar di jalan mereka berkata, "Ini adalah jalan yang kamu jalani." Tetapi mereka telah menolak pemberian itu. Saudara, sangat mengerikan. Ada kelompok yang pertama merasakan bahwa mereka adalah orang benar karena mereka membenarkan cara pandang mereka sendiri. Tetapi ada kelompok orang berdosa. Mereka mengandalkan Yesus. Mereka mengutamakan Yesus,
membuka pintu hati mereka kepada Yesus. Dan inilah momen yang luar biasa. Yesus masuk. Yesus menggunakan kehidupan kerohaniannya untuk membekali orang-orang ini menjadi murid-murid Yesus. Saudara dan saudari, pelajaran ini menggarisbawahi bagi saya dan saudara bahwa golongan yang tidak akan pernah dipandangnya adalah mereka yang berdiri terpisah di dalam gengsi mereka dan memandang rendah terhadap orang-orang lain. Saudara, mari kita jauhkan cara pandang kita bahwa kita ini adalah orang yang benar. Orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa harus dituntun untuk merasakan bahwa belum terlalu terlambat bagi mereka untuk menjadi laki-laki yang sejati. Setelah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak benar, langkah yang berikut, kita tidak ada kata terlambat untuk datang keluar dari dosa dan mau dituntun oleh Yesus Kristus. Tuhan menghormati manusia dengan kepercayaannya dan dengan demikian menempatkan dia dalam kehormatannya. Bahkan mereka yang telah jatuh paling dalam pun diperlakukan Tuhan dengan hormat. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Go and sin no more." Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena Yesus memiliki pengharapan kepada perempuan itu bahwa kuasa Yesus ada di dalam dia setelah terjadi pertobatan yang sesungguhnya. Ingat, wanita-wanita modern, pemungut cukai modern, orang-orang yang dirasuk setan modern. Bila mana saudara dibuahkan oleh Yesus, maka pada saat saudara meninggalkan Yesus, kuasa Yesus terjadi bagi saudara dan saudari. Inilah pengharapan yang sejati bagi orang-orang buangan. Bila mana saudara sudah bertemu dengan Yesus, maka selanjutnya saudara akan dikuasai oleh kuasa Yesus. Dan itulah kebenaran yang sejati bagi orang-orang buangan. Apapun kebiasaan yang jahat, prasangka yang kuat, atau hawa nafsu manusia yang berlebihan, ia mengatasi semuanya itu dengan kelemah lembutan yang mengharukan. Itulah sebabnya Yesus terkenal dengan kata, "Marilah kepadaku." Bahasa-bahasa kortesi, bahasa-bahasa sopan santun. Marilah artinya bahwa mereka meninggalkan ketidakmampuan mereka untuk datang kepada Yesus karena mereka tidak tahu atau mereka tahu bahwa Yesus itu adalah sumber air kehidupan. Bagaimana mereka berani datang kepada Yesus tetapi pulang dengan tangan hampa? Kalau kita mengambil bagian dalam godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang sama, seringkali jatuh dan berusaha akan bangkit kembali, bergumul dengan kecewaan dan kesulitan, merindukan simpati dan pertolongan. Saudara ingat, bila mana saudara jauh dengan Yesus, saya dan saudara sebagai orang-orang buangan, maka kita akan dipermainkan oleh cobaan-cobaan yang akan membawa kita jauh daripada Yesus dan sangat mengerikan. Mari kita harus menghadapi mereka bukan dengan cara yang melemahkan dan menolak mereka, melainkan untuk membangkitkan harapan dalam hati mereka. Dua tipe orang. Orang buangan yang sudah meninggalkan dosa dan orang buangan yang belum meninggalkan dosa. Tugas orang buangan yang pertama adalah mari kita menggali, mari kita melakukan pendekatan yang damai sejahtera, lemah lembut kepada orang-orang yang belum mengenal akan pendekatan-pendekatan Yesus. Saudara, mari kita pakai kata Yesus. Mari, datang, akulah air kehidupan yang kekal. Bahasa-bahasa inilah yang harus kita terjemahkan sebagai orang berdosa yang sudah diubah seperti orang yang dirasuk setan, pemungut cukai, dan wanita Samaria yang baik hati, yang ketiga-tiganya menggambarkan begitu dalamnya dosa, begitu jahatnya dosa, dan tidak ada solusi bila mana mereka datang kepada siapapun. Tetapi mereka berkomitmen bahwa Yesus sudah mengubah mindset mereka, Yesus sudah mengubah dosa-dosa mereka, Yesus sudah memutarbalikkan cara pandang mereka yang sederhana bahwa mereka tidak ada kata terlambat. Mereka sudah masuk ke dalam kehidupan yang berbahaya. Tetapi ketiga orang ini
bisa menjadi panutan, model bagi saya dan saudara pada zaman saat ini, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang buangan. Pertanyaannya, apakah hambatan yang ada antara orang buangan dan jemaat saudara? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa hambatan yang ada antara orang buangan dan jemaat Anda? Apa hambatan yang ada antara orang buangan dan saudara yang mengenal Yesus, yang sudah mendahului mengenal Yesus? Saudara, jawabannya sederhana. Jangan pakai akal sehat saudara. Jangan pakai akal sehat jemaat saudara. Tetapi saudara harus mengundang Yesus. Saudara harus berdoa sehingga konseptual sorga yang menjadi aset, yang menjadi pemikiran saudara, yang menjadi tolak ukur saudara untuk menjangkau orang-orang buangan dan membawa mereka kepada Yesus dengan kata Yesus. Ingat, di dalam buku Matius pasal 9 ayat yang ke-22, Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Saudara dan saudari, para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada, marilah kita mengutip kata Yesus. Bila mana kita mengutip kata Yesus, kita mengambil kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus yang kita praktekkan, maka saudara sementara menyelamatkan banyak orang. Saudara sementara menyelamatkan golongan-golongan yang terbuang dengan kata Yesus. Saudara dan saudari, para pemirsa, kiranya Tuhan memberkati kita semua, meningkatkan iman percaya kita kepada Yesus. Orang-orang buangan yang sudah diselamatkan, tugas kita hanya sederhana: menjangkau orang-orang buangan lainnya yang sementara berada di ambang kebinasaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya pengharapan saudara kepada Yesus akan membawa banyak jiwa bila mana Yesus datang kedua kali. Saya undang kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Yesus. Karena Tuhan sudah mencari, menjangkau orang-orang buangan seperti wanita Samaria dengan kekurangannya, seorang pemungut cukai dengan kekurangannya, seorang yang dirasuk setan dengan kekurangannya. Tetapi ketiga tipe orang ini dapat Yesus ubahkan dengan mujizat-Mu yang luar biasa. Dan Yesus mengajak mereka berkolaborasi untuk mempercepat pekerjaan Tuhan. Berkati orang-orang buangan yang saat ini sementara menonton akan acara ini. Biarlah mereka tidak merasakan kebosanan hidup, tetapi mereka membalikkan pikiran mereka untuk melihat kepada firman Allah, membaca firman Allah, Alkitab yang luar biasa ini tentang terhadap kata Yesus, sehingga iman mereka dikuatkan melihat kepada Yesus dan keselamatan mereka akan terjadi. Tuhan, terima kasih, berkati negara dan bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.